Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Miko TV yang dirahmati Allah, in this change I would like to tell you the story about Uwais Al-Qarni. Siapakah dia? That's right, dia adalah pemuda yang berbakti kepada orang tuanya. Yuk simak ceritanya. Di Yaman, tinggallah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni. Dia berpenyakit sopak dan tubuhnya belang-belang. Walaupun cacat, ia adalah seorang pemuda yang soleh dan berbakti kepada ibunya. Ibunya adalah seorang wanita tua yang lumpuh. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua keinginan ibunya. Hanya satu keinginan ibunya yang belum dapat ia penuhi. Anakku, tak lama lagi aku akan bersamamu. Ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan haji, pinta ibunya. Uwais tersenyum. Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh dan melewati padang pasir tandus yang panas. Biasanya orang-orang pergi haji menaiki unta dan membawa banyak perbekalan. Sedangkan Uwais, dia hanyalah seorang pemuda miskin dan tak punya banyak perbekalan dan tidak memiliki kendaraan. Uwais terus berpikir dan mencari jalan keluar. Kemudian dibelilah seekor anak lembu. Kira-kira untuk apa ya anak lembu itu? Tidak mungkin kan pergi haji naik lembu? Ya, ternyata Uwais membuatkan kandang lembu di sekitar bukit. Setiap hari ia bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Uwais gila, kata orang-orang. Ya, kelakuan Uwais memang sungguh aneh. Tak pernah ada hari yang ia lewatkan tanpa menggendong lembu itu naik turun bukit. Makin hari lembu itu makin besar, dan makin besar pula tenaga yang dibutuhkan oleh Uwais. Tapi karena latihan setiap hari, anak lembu yang membesar itu tidak terasa lagi. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah musim haji. Lembu Uwais telah mencapai 100 kg. Begitu juga dengan otot-otot Uwais yang makin membesar. Ia menjadi lebih kuat mengangkut barang. Tahulah sekarang orang-orang apa maksud Uwais menggendong lembu itu setiap hari naik turun bukit? Ya, ternyata ia latihan untuk menggendong ibunya. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman menuju Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais kepada ibunya. Ia rela berjalan kaki dari Yaman ke Mekah demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa. Ya Allah, ampunilah semua dosa ibu, kata Uwais. Lalu bagaimana dengan dosamu? Tanya ibunya heran. Uwais menjawab, dengan terampunnya dosa ibu akan masuk ke surga. Cukuplah ridho ibu yang akan membawa aku ke surga. Subhanallah, itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta. Allah Ta'ala pun memberikan karunia-Nya. Seketika itu, Uwais juga disembuhkan dari penyakit sopaknya. Hanya tinggal bulatan kecil putih di tengkuknya. Tahukah kalian apa hikmah dari bulatan kecil yang disisakan di tengkuknya itu? Ya, itu adalah tanda untuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, dua sahabat utama Rasulullah SAW, untuk mengenali Uwais. Beliau berdua sengaja mencari Uwais di sekitar Ka'bah. Karena Rasulullah pernah berpesan, di zaman kamu nanti akan ada manusia yang doanya sangat makbul. Kalian berdua pergilah carilah dia. Ia akan datang dari Yaman. Kalau berjumpa dengannya, minta tolonglah untuk berdoa. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kamu durhaka kepada ibu dan bapak. Seperti yang difirmankan Allah dalam surat Al-Isra ayat 23-24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma ufi wala
tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima waghfir lahuma janahad dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah berbuat baik kepada orang tua, ibu dan bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya setelah berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu di hadapan keduanya dengan penuh kasih sayang. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidikku sewaktu kecil. Dari cerita Uwais kita dapat menyimpulkan bahwa kita harus berbakti kepada orang tua, dan apabila kita mengerjakan sesuatu, kita haruslah bersungguh-sungguh dan tanpa putus asa. Sekian dari Ustazah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.